Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12 nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble yang part ketiga. Oke, tanpa tunggu lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Tiga kekuatan penting di kota Jining, militer, asosiasi tentara bayaran, dan keluarga Starfall. Setelah malam bintang jatuh, mutasi terjadi di dunia, dan banyak bermunculan monster. Ketiga kekuatan ini secara berskala membersihkan monster di kota Jining untuk menghindari gelombang monster. Dan dibentuklah operasi gabungan ini untuk 10 orang paling banyak memburu monster bisa mendapatkan hadiah dan bisa keluar masuk ke pangkalan militer kota Jining. Itu adalah kesempatan yang bagus bagi Zovan. Sekarang dia sudah berada di tempat pendaftaran, sudah menerima kontrak hidup dan mati. Di situ juga terlihat Rujie yang bersama Pu Pan. Dia anak presiden mercenary Pu Hao. Rujie memintanya untuk melindungi Zovan. Zovan sudah berada di dalam kereta. BTW, sistem transportasi setelah outbreak sudah hancur dan baru beberapa tahun ini jalur kereta mulai aktif. Di perjalanan, Zovan bahkan melihat Eagle Fox, monster tingkat D yang cukup berbahaya. Kereta itu langsung menuju ke pangkalan House Rain. Banyak orang yang akan ikut dalam operasi gabungan ini, termasuk Pupan dan Lee Honghu. Dia dari keluarga Lee. Sementara itu di sebuah ruangan ada tiga nama besar yang berkumpul. Pu Hao yang menjadi presiden tentara bayaran, ayahnya si Pupan, Li Zong, kepala keluarga Li, dan Wei Chenshan sebagai kepala instruktur di pangkalan tersebut. Zovan sudah menuju ke area luar untuk mendapat buruannya. Ini besaran poin untuk operasi kali ini. Dia sampai di sebuah kota mati yang tampak sangat sepi. Skill Perception merasakan sesuatu di bawah tanah, dan saat itu muncul laba-laba Rainrock dalam jumlah banyak sudah muncul dan mengepungnya. Laba-laba Rainrock, monster tingkat F dengan taring dan jaring yang beracun. Mereka membuat sarang yang bisa menampung ratusan sampai ribuan laba-laba. Zovan sangat senang mengetahui kalau ini sarang dari laba-laba Rainrock. Dia bisa mendapatkan banyak poin di sini. Dia berada di tingkat prajurit menengah. Zovan dengan mudah melibas banyak sekali laba-laba sekaligus. Laba-laba ini juga kalau membuat sarang bakalan mempertahankan wilayahnya, dan kota ini pasti hanya ada laba-laba saja. Zovan melihat poin yang dia dapat tidak banyak dari membunuh mereka. Dia akan menggunakan mereka untuk bahan latihan teknik manuvernya yang baru saja dia beli, Willow Step. Hanya skill ini yang ditemukan di pusat perdagangan Jinbe. Dia masih di kelas pemula dalam penggunaannya. Ada 4 tahap dalam penggunaan skill. Tahap pertama pemula, kedua kompeten, ketiga mahir, dan yang terakhir sempurna. Sementara itu di hutan terlihat Pupan yang terluka dan sedang dikejar banyak sekali prajurit. Pupan tahu ini adalah ulah seseorang yang ingin membunuhnya. Dia berlari sampai tiba di kota mati yang terlihat banyak sekali mayat laba-laba mati di sana. Dengan kondisinya yang sekarang, dia ketakutan melawan banyak sekali laba-laba. Untung saja ada Zovan yang membunuh laba-laba itu. Pupan sudah tahu kalau Zovan ini adalah orang yang diminta Rujie melindunginya. Mereka saat ini berada di dalam bangunan untuk berlindung. Pupan yang mendapatkan perlakuan remeh dari Zovan tidak bisa mengelak karena Zovan baru tiba di kota Jining, tidak tahu siapa Pupan. Dengan banyak prajurit yang mengancam nyawanya, Pupan menawarkan Zovan untuk bekerja sama, dan Pupan akan mengajarkan Zovan sebuah teknik manuver lain, Willow Blossom Flash, yang lebih kuat dan lebih berguna daripada Willow Step. Mendengar itu, Zovan tertarik. Awalnya Zovan tidak percaya dengan perkataan anak kecil gendut ini, tapi Pupan langsung memberikannya formula dari skill tersebut. Tugas Zovan cukup mudah, dia hanya perlu melindungi Pupan selama 3 hari ke depan, dan Zovan setuju dengan tawaran itu. Selesai berkenalan, datang sebuah serangan yang mengejutkan. Ada beberapa orang dengan armor lengkap siap membunuh Pupan. Tak ingin harga dirinya terluka, Pupan mengeluarkan perlengkapannya, perisai dan kapaknya. Dia sudah tahu kalau mereka dikirim keluarga Li untuk membunuhnya. Mendengar nama yang familiar, Zovan mengingat
Ada satu kakek tua botak yang awalnya mendukung semua urusan ayahnya, bahkan dia diselamatkan. Tapi saat ayahnya dikira pengkhianat, kakek itu malah mengkhianati ayahnya dan menuduhnya, hingga dia dipenjara. Mendengar nama itu saja membuat Zovan sangat marah. Dia mengaktifkan pedang Starfall-nya. Dua orang itu maju menyerang Pupan. Dengan kekuatannya, Pupan berhasil menahan satu orang yang terbang untuk membunuh Zovan. Terkejut melihat tatapan marah Zovan dan tanpa tahu tubuhnya sudah tertebas. Zovan lanjut maju menghadang dua lainnya. Zovan yakin bisa mengalahkan tiga orang itu, tapi mungkin perlu banyak waktu. Dia juga harus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Zovan mengaktifkan skill perception miliknya. Zovan maju, tapi dia terhalang dua cambuk mereka dan terdorong mundur. Senjata mereka sangat banyak. Saat itu mereka menembaki Zovan dengan anak panah. Zovan cukup kerepotan karena harus melindungi Pupan. Zovan bertanya ke Pupan apakah dia bisa bergerak. Pupan menjawab, iya, dan dia mulai bergerak. Karena itu konsentrasi dari mereka terpecah, dan ini adalah kesempatan Zovan. Dia langsung maju dan membunuh satu orang. Dua lainnya marah dan menyerangnya. Zovan yang tidak bisa mengelak terkena satu anak panah di bahunya. Keadaan Zovan terdesak. 1 poin dari membunuh orang sebelumnya membuatnya bisa mengaktifkan skill Willow Blossom Flash. Zovan langsung mempelajari skill itu. Pergerakannya semakin cepat. Dia menghindari setiap serangan dari mereka dan memotong satu tangan musuhnya. Dan saat itu satu orang lagi mencoba menghentikan Zovan, tapi itu tidak berhasil. Zovan sudah membunuh temannya, dan Zovan berada di belakangnya langsung membunuh orang itu. 3 prajurit yang sama tingkat dengannya dengan mudah dibantai. Pupan yang melihat itu sangat kaget bagaimana Zovan bisa mengalahkan 3 orang itu. Pupan memberitahu kemungkinan ini ulah Li Hongwu yang mengincar peringkat pertama di operasi dengan cara yang kotor. Kita pindah di tempat Li Hongwu yang sudah tahu kalau 3 orang yang dia kirim hilang kontak, tapi dia cukup senang karena sudah tahu kalau Pupan terluka parah dan dia yakin kalau Pupan tidak akan bisa masuk 10 besar. Li Hongwu berencana untuk menjadi nomor 1 dalam operasi ini dan memecahkan rekor. Setelah kejadian itu, Zovan menggendong Pupan di punggungnya menuju ke tempat berburu yang lain. Mereka dihadang Fine Python yang tingkat E. Dengan teknik baru, Zovan dengan mudah mengalahkan ular-ular itu. Pupan sangat senang dengan bersama Zovan dan yakin bisa masuk peringkat 1. Zovan bertanya kenapa mereka mau di peringkat pertama, dan Pupan menjawab kalau hadiahnya sangat bagus. Hadiahnya sebuah artefak yang baru ditemukan 2 tahun yang lalu. Kita baru diberitahu kenapa banyak monster di dunia manhwa ini. Jadi, suatu malam sebuah meteoroid jatuh ke bumi. Hewan yang terkena pertama mulai bermutasi dan muncul monster-monster dengan jumlah yang banyak. Kemudian manusia mengalami mutasinya dan lahirlah prajurit Starfall seperti mereka saat ini. Dan mutasi tanaman atau vegetasi lebih lambat. Sampai 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun meteoroid jatuh, ditemukan sesuatu di tumbuhan yang bermutasi. Itu disebut alien artifak yang bisa meningkatkan kekuatan secara besar. Tapi itu didapatkannya sangat langka dan tempat pertama di operasi ini akan mendapatkan di rank alien artifak. Mendengar itu Zovan semakin senang. Dan Pupan saat ini menuntun mereka ke tempat di mana banyak monster ditemukan. Zovan juga kaget dengan tempat ini, bau darah yang pekat. Dia melihat kumpulan serigala, namanya cukup panjang, jadi sebut saja serigala bertanduk. Tempat ini ditemukan oleh asosiasi tentara bayaran. Zovan sangat senang dengan ini. Dia bisa mengumpulkan poin di operasi dan juga poin di sistem Wargot. Pupan tidak mau menjadi beban. Dia maju menjadi tank untuk Zovan, dan Zovan dengan cepat menebas semua serigala yang berada di situ. Walaupun mudah dikalahkan, tapi jumlah mereka terus bertambah banyak, jadi mereka mundur untuk sementara. Sementara itu, Li Hongwu yang punya rencana
dia mempunyai dua tim lain untuk mengumpulkan poin baginya. Jika ini terus berlanjut sampai selesai, maka dipastikan dia mendapatkan posisi pertama. Tapi aku bilangin kayaknya bakalan sulit karena Zovan saat ini sudah menghitung jumlah poinnya dan sudah punya sekitar 1014 poin. Saat itu persepsi Zovan merasakan ada serigala yang menatap mereka dari jauh. BTW, Zovan dan Pupan saat ini beristirahat dan makan daging. Mereka terkejut melihat ada serigala yang tampak berbeda dengan yang biasanya. Pupan bilang kalau itu adalah Raja Serigala yang punya tingkat D dan kayaknya bakal evolusi lagi itu serigala. Raja monster yang sudah berkembang sampai tingkat atas di ranknya. Serigala itu marah karena anak dan cucunya dibabat habis sama mereka dan dimakan juga. Zovan dengan cepat menggendong Pupan untuk bisa kabur dari serangan serigala itu. Serigala itu cukup cepat. Zovan berhasil menghindari serangannya. Saat sudah menebas tubuh serigala itu, tebasannya tidak tembus, bahkan tidak menggoresnya. Melihat serigala itu siap menyeruduk dengan tanduknya, Zovan tidak punya pilihan selain meningkatkan keahlian Willow Blossom Flash ke tingkat partial. Dan berkat itu dia berhasil menghindari serudukan dari Raja Serigala, serudukan yang bisa menembus batu besar. Merasa belum cukup, Zovan juga meningkatkan stat kecepatannya hingga 99 dan itu sudah maksimal. Dan dia ingin menguji kekuatannya yang sudah meningkat. Raja Serigala sudah menyerang lagi. Kecepatan Zovan memang sudah cepat, dia sudah bisa menghindar dan mencoba menebas dengan skill penetrasi. Walaupun berhasil membuat luka di kaki serigala, tapi luka itu cepat sekali beregenerasi. Tanpa tunggu lama, serigala maju mencakar bahu Zovan. Tidak ada pilihan lain, Zovan memilih untuk mundur dulu. Ini kedua kalinya Zovan mundur. Mereka berhasil kabur dari kejaran Raja Serigala. Saat mau beristirahat, datang beberapa orang yang mau merebut poin mereka. Mendengar kata ejekan dari mereka, keduanya marah dan langsung menghajar mereka mengambil semua poin mereka. Walau hanya mendapatkan 150 poin itu sudah cukup banyak. BTW membuat tim cadangan untuk mengumpulkan poin itu melanggar aturan. Kalau ketahuan dihukum sama pihak militer. Saat itu mereka melihat banyak sekali orang yang tergeletak. Pupan langsung menyadari kalau ini adalah sebuah jebakan. Ada dua serangan cepat yang berhasil mereka tangkis. Dan muncul dua orang kembar yang dikenal sebagai ular kembar keluarga Lee. Tidak mereka saja, Zovan menghindari setiap anak panah yang mengarah padanya. Ternyata mereka sudah terkepung. Pupan mengejek cara kerja keluarga Lee yang menggunakan cara curang. Tapi ular kembar itu tidak peduli. Mereka maju menyerang. Hijau mulai menyerang dengan cepat. Zovan berhasil menghindar dan merah mulai berlari ke belakang, siap menusuk Zovan dari belakang. Setiap serangan dari si hijau bisa ditangkis sama Zovan. Merah yang berada di belakang bisa dihalau sama Pupan dengan perisainya. Tapi anak panah yang terus menyerang mereka dengan cepat. Zovan menggendong Pupan untuk keluar dari kondisi itu. Zovan memikirkan rencana apa yang bagus untuk mengalahkan mereka. Dan saat itu dia mengingat adanya Raja Serigala. Ular kembar membujuk Zovan untuk keluar menyerahkan Pupan. Tapi Zovan sangat dendam dengan keluarga Lee. Dia sudah membicarakan rencananya ke Pupan dan yakin itu akan berhasil. Zovan memancing emosi mereka dan itu berhasil. Ular kembar langsung maju menyerang Zovan yang berlari menuju ke arah Raja Serigala. Pengejaran itu dengan pertahanan Pupan mereka berhasil menjauh. Bahkan Zovan melukai tangan si merah. Mengetahui senjata Zovan yang cukup bagus, si merah cukup senang dan mulai mengejar. Tapi Zovan meninggalkan mereka dengan kecepatannya. Melihat mereka berhenti mengejar, Zovan melemparkan botol yang berisi cairan hijau dan langsung mengenai mereka. Mereka sangat emosi setelah tahu isi dari cairan itu adalah kotoran Sigung dan mereka mulai mengejar lagi. Apa yang menunggu mereka?
Saat itu Zovan semakin jauh. Muncul Raja Serigala yang menyergap ular kembar. Dan ular kembar saat itu sadar kalau mereka sudah dijebak. Ular kembar terpaksa melawan Raja Serigala. Serangan mereka berhasil ditahan. Dia menyuruh pemanah untuk mengincar mata Raja Serigala, tapi itu semua gagal. Raja Serigala menghalangi setiap serangan mereka dan menghalangi mereka untuk bisa kabur. Zovan dan Pupan yang melihat itu di atas tebing. Grup itu pasti bisa mengalahkan Raja Serigala, tapi beruntung Raja Serigala itu bisa menahan mereka. Raja Serigala maju menyerang ular kembar. Walau menghindar, yang dia incar adalah si pemanah yang langsung dia cabik-cabik dan bunuh. Si merah mengeluarkan sebuah item cambuk emas yang bisa mengikat pergerakan Raja Serigala. Itu adalah tali pengekang monster. Dengan item itu bisa lebih mudah menangkap monster. Tali itu dibuat dengan inti monster dan otot tendon, dan termasuk item langka. Ular kembar melancarkan serangan combo yang berhasil membuat Raja Serigala itu babak belur. Tapi Raja Serigala tidak menyerah. Dia menyerang ular kembar dengan tanduknya yang bisa terbang dan menembus dada keduanya. Melihat kesempatan, Zovan dan Pupan menyerang dua pemanah yang lain. Zovan sudah maju dan menusuk kepala Raja Serigala. Saat itu ular kembar bisa bangun, tapi Zovan sudah tahu dan menembakkan panah ke badan keduanya. Ular kembar marah setelah dijebak. Zovan sangat berterima kasih karena sudah membawakan banyak poin ke mereka. Dan akhirnya ular kembar itu mati. Saat akan membunuh Raja Serigala, dia sudah lari kabur. Zovan mengejarnya, nggak bisa melewatkan poin dari Raja Serigala dan tali pengikat itu juga. Pupan malah mikirin makan daging monster rank D. Mereka mengikuti Raja Serigala itu sampai ke sebuah goa. Saat Raja Serigala terjatuh, sistem bilang kalau Raja Serigala sudah mati. Ya, serigala itu mati. Mereka mengumpulkan semua bahan yang bisa dijual mahal, termasuk tali pengekang. Pupan menghitung poin dari mereka dan mendapatkan 350 poin tambahan. Zovan dan Pupan yang penasaran apa yang ada di dalam gua itu memutuskan untuk masuk. Dan di dalam mereka terkejut karena melihat banyak sekali bangkai serigala yang tergeletak. Tapi berkat itu mereka mendapatkan 300 poin tambahan. Mereka melihat ada sebuah cakaran yang mengarah ke atas. Zovan memutuskan untuk ke atas melihat apa yang di sana. Sampai di situ dia melihat ada sebuah pohon dengan daun merah muda yang mekar sangat indah. Dia juga melihat banyak sekali angle fog yang menjaganya. Melihat banyaknya angle fog, dia tahu kalau dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kita lihat di camp Gunung Ghost Ranch, 72 jam pemburuan sudah selesai. Papan leaderboard tertinggi saat ini dengan poin 560. Dan itu belum selesai karena ada banyak kandidat yang belum menyetor poinnya, termasuk Li Hangwu dan Jizan. Dia adalah anggota pasukan militer. Begitu juga dengan Zovan dan Pupan yang baru saja kembali dari pemburuan mereka. Dan mereka penasaran siapa yang mendapatkan tempat pertama dan mendapatkan alien artifak. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12.